Bicara melawan Corona bersama Classy FM. Classy FM bersama kita lawan Corona. Classy People, akhir tahun 2020 ini Pilkada di Sumatera Barat akan dilaksanakan ya. Nah, KPU mau tidak mau itu harus melakukan tahapan di tengah masa pandemi ini. Dan hal ini akan kita bahas di program Bicara Melawan Corona bersama dengan Ketua KPU Kota Padang, ada Bapak Riki Eka Putra yang sudah terhubung bersama kita via telepon. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Riki. Waalaikumsalam. Siap. Gimana? Sehat kabarnya hari ini Pak? Sehat, alhamdulillah. Sedang berada di lokasi pelaksanaan rapat pleno terbuka. Oke. Hasil verifikasi faktual syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan tingkat KPU provinsi. Insya Allah mudah-mudahan per hari ini kita dapatkan kepastian terkait dengan hasil verifikasi faktual tahap pertama, dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang sedang berlangsung. Oke. Nah, Pak Riki, ini sudah berapa petugas yang diturunkan ke lapangan gitu ya Pak, yang melakukan verifikasi faktual sebelumnya Pak? Kemudian syarat dukungan bakal pasangan calon perorangan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumber ini Pak. Ya, baik. Untuk Kota Padang, Pak Radi, dengan jumlah dukungan yang harus dilakukan verifikasi faktual sebanyak 48.616, kita menurunkan sebanyak 338 orang petugas verifikator yang tersebar di 104 kelurahan. Alhamdulillah per tanggal 11 Juli kemarin 338 orang ini sudah menyelesaikan seluruh pekerjaannya. Dan seluruh pekerjaan hasil dari verifikasi faktual ini juga sudah ditetapkan di tingkat KPU Kota Padang. Nah, sekarang sedang dalam proses rekapitulasi dan penetapan hasil di tingkat Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat. Nah, kemudian paralel ini kegiatannya, kita juga sedang melaksanakan kegiatan pada tahapan pencocokan dan penelitian pemutakhiran daftar pemilih bagi warga Kota Padang yang nanti akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2019 yang tersebar di 1936 TPS yang ada di Kota Padang. Nah, petugas yang melakukan pencocokan dan penelitian ini bekerja dengan cara melakukan pencacahan, melakukan sensus, melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga Kota Padang berjumlah 1.936 orang. Nah, hari ini sudah masuk ke hari ke-8 proses pencocokan dan penelitian. Mudah-mudahan mohon pada warga Kota Padang bisa membantu jajaran KPU, petugas pencocokan dan penelitian ini untuk dapat menuntaskan pekerjaannya sebelum batas akhir waktu yang sudah ditentukan, yakni tanggal 13 Agustus tahun 2020. Nah, itu Bang Radi. Oke. Nah, Pak Riki, petugas verifikasi faktual pasangan calon perorangan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumbar ini sama atau berbeda Pak dengan petugas coklat untuk pemilih? Berbeda Pak. Berbeda. Kalau tahapan verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh 338 orang itu terdiri dari seluruh orang anggota PPS ya, yang tersebar di 104 kelurahan. Kemudian kegiatan pencocokan dan penelitian ini itu dilaksanakan oleh petugas pemutakhiran daftar pemilih atau yang dikenal dengan PPDP. Nah, kalau itu bekerja pada level kelurahan, sementara PPDP itu bekerja pada level TPS. Nah, jadi jumlahnya itu berbeda, dan sekarang 1936 ini sudah dalam proses menyelesaikan pekerjaannya di lapangan. Alhamdulillah Pak Radi, sampai hari ini kita tidak menemukan kendala berarti. Ada
ada optimisme di tingkat penyelenggara. Mudah-mudahan tahapan ini tetap bisa berjalan dengan baik walaupun pelaksanaannya dalam masa pandemi. Jajaran kita di lapangan juga tidak ada yang mengalami kendala yang berarti terkait dengan pencegahan penyebaran wabah COVID-19 di lapangan. Kenapa? Karena seluruh petugas penyelenggara yang ada di lapangan itu dilengkapi dengan alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang disiapkan oleh KPU, dan kemudian alat pelindung diri ini dibagikan kepada seluruh petugas yang ada di lapangan. Mereka mengenakan masker, mereka mengenakan pelindung wajah, mereka juga dibekali dengan hand sanitizer dan juga sarung tangan. Nah, terkait dengan identitas mereka itu dilengkapi dengan tanda pengenal. Oke, Pak. Dilengkapi dengan tanda pengenal, berupa dengan topi dan kemudian alat kerja yang dibuat serapi mungkin agar petugas ini bekerja dengan layak. Performanya itu tidak membuat warga Kota Padang tidak bersedia untuk melayani dengan baik. Mungkin itu Bang Radhi. Oke. Dan sebelumnya juga petugas ini dilakukan rapid test gitu ya Pak ya? Untuk petugas PPDP kita untuk di Kota Padang tidak lakukan rapid test Bang Radhi, mengingat tidak tersedia fasilitas rapid test yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan, harga maupun jumlah. Sebagaimana kita ketahui bahwa pelaksanaan rapid test ini sesuai dengan edaran yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan, batas tertinggi harganya itu adalah 150.000. Pada saat PPDP ini akan bertugas di Kota Padang belum fasilitas rapid test harga itu yang dapat menjalankan pemeriksaan rapid test terhadap 1.936 orang dalam jangka waktu 1 hari. Jadi kemarin kita putuskan menggantinya dengan surat keterangan dokter yang menyatakan petugas ini bebas dari gejala influenza. Dan alhamdulillah seluruhnya itu sudah memiliki itu. Mudah-mudahan yang sudah dipegang oleh masing-masing petugas ini seluruhnya itu dapat menjaga untuk tidak terpapar maupun memaparkan COVID-19 ini kepada warga Kota Padang. Mohon doa Bang Radhi, mohon doa warga Kota Padang. Siap, Pak. Mohon dukungan kepada seluruhnya untuk dapat menerima petugas kami yang dikenal dengan petugas PPDP. Petugas pemutakhiran pilih yang mengunjungi rumah-rumah warga melakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih bagi warga Kota Padang yang akan menggunakan hak pilihnya di tanggal 9 Desember 2020 nanti. Oke. Nah, Pak Riki, setelah dilakukannya verifikasi faktual calon gubernur perorangan selama masa pandemi ini, mungkin ada hal-hal menarik yang ditemukan gitu Pak. Begitu juga dengan petugas coklit selama melakukan tugasnya. Namanya tugas ke lapangan Bang Radhi ya. Lalu ada cerita yang menarik. Ada cerita bagi petugas yang melaksanakan tugasnya di wilayah perbatasan, perbatasan dengan pesisir selatan, perbatasan dengan Kabupaten Solo. Kemudian juga ada cerita bagi petugas yang melakukan tugasnya di di wilayah-wilayah khusus ya, seperti misalkan yang di rumah susun, kemudian di rumah warga pendatang ya. Nah, cerita-cerita itu sebenarnya cerita yang sudah biasa kita dengar. Ada tantangan-tantangan lapangan seperti misalkan medan yang sulit dijangkau, kemudian insiden-insiden kecil yang membuat penyelenggara itu mengalami keterbatasan, mengalami hambatan dalam bekerja, seperti jalannya rusak, kemudian rumah yang tidak ditemukan, kemudian tersasar dan lain sebagainya. Itu adalah cerita-cerita kecil yang dalam kacamata kami sebagai penyelenggara itu hal biasa. Yang penting tugas sebagai penyelenggara itu dapat terlaksana, selesai, tuntas sebelum batas waktu akhir ditentukannya
seluruh penyelenggara itu menyampaikan laporan pada KPU Kota Padang. Itu Bang Radhi. Oke. Nah Pak Riki, kan di daerah Kranji merupakan paling banyak yang harus diverifikasi faktual ya Pak ya? Iya Bang Radhi. Tapi alhamdulillah sudah selesai semua. Nah saya juga penasaran nih Pak, cara mensiasati bekerja kemudian melakukan verifikasi dan coklit di daerah padat penduduk itu seperti apa Pak? Caranya sama Bang Radhi ya. Hanya hambatannya yang berbeda. Melakukan coklit di daerah yang padat penduduknya, melakukan coklit yang sedikit penduduknya itu caranya sama. Kenapa? Karena ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya juga itu juga. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar itu sama. Yang membedakan itu adalah tantangan dan hambatannya. Bagi petugas yang melakukan pendataan, pencocokan dan penelitian di misalkan komplek-komplek mewah, hambatan dan tantangannya itu adalah bagaimana ini tampil hadir melakukan kunjungan ke rumah warga itu tidak diragukan statusnya sebagai petugas PPDP maupun sebagai petugas verifikasi faktual oleh warga. Ya, itu di komplek-komplek perumahan, karena di komplek perumahan itu daya kritis warganya itu lebih tinggi, kemudian kohesivitasnya rendah, berbeda dengan melakukan verifikasi visual atau pencocokan dan penelitian ke daerah-daerah yang di situ kohesivitasnya masih tinggi. Kenapa? Karena ada satu suku, ada satu wilayah perkampungan, kita bisa lebih mudah melakukan pendataan karena masyarakatnya karena masyarakatnya itu cukup terbuka, ya. Terkadang mungkin di daerah itu tidak dibutuhkan tanda pengenal khusus, tapi sepanjang kita mereka sudah terima. Jadi kemudian juga ada daerah yang itu hanya hambatan medannya itu tidak ada. Seperti misalkan di daerah perkotaan di Kota Padang, ya jumlahnya memang banyak di daerah tersebut, tapi hambatannya tidak ada. Kenapa? Karena ya daerah perumahan, medannya datar-datar saja, kemudian bisa di dalam sehari itu bisa menuntaskan pekerjaan itu mengunjungi rumah sampai 15 sampai 20 rumah. Berbeda dengan melakukan kunjungan ke satu daerah perbatasan yang di situ perumahannya jarang, ya. Melakukan pendataan pemilih di daerah perbatasan Pesisir Selatan, perbatasan Kabupaten Solo, yang rumahnya jarang-jarang, medannya berat, tentu membutuhkan hari yang lebih banyak untuk melakukan penelitian maupun verifikasi faktual. Jadi hambatan dan tantangannya ini berbeda, Bang Radhi, untuk tiap petugas tergantung wilayahnya masing-masing, karakteristik dari wilayahnya masing-masing. Oke, baik. Itu dia. Nah, terakhir Pak Riki, ini kan tahapan coklat ini sudah berjalan 8 hari gitu ya Pak. Masih ada beberapa hari lagi ke depan. Dan apa nih Pak harapan Bapak ke masyarakat juga, kemudian bagaimana himbauan Bapak untuk tahapan coklat ini ke masyarakat? Silakan Pak Riki. Yang pertama, kita berharap kita tidak berhenti untuk meminta warga Kota Padang kesediaannya untuk dikunjungi oleh petugas pencocokan dan penelitian atau yang kita kenal dengan PPDP. Petugas ini nanti akan mendata seluruh warga Kota Padang agar warga Kota Padang itu dapat menggunakan hak pilihnya di tanggal 9 Desember itu berdasarkan daftar yang sudah dari hasil pencocokan dan penelitian ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga berharap kepada warga Kota Padang untuk menerima kunjungan ini dengan cara tetap menjalankan protokol kesehatan, menggunakan masker saat dikunjungi oleh petugas PPDP, ya. Kemudian menggunakan alat tulis sendiri pada saat petugas PPDP meminta tanda tangannya, ya. Kemudian menjaga jarak dengan petugas PPDP pada saat petugas PPDP ini datang berkunjung ke rumahnya masing-masing. Itu harapan kami Bang Radhi kepada seluruh warga Kota Padang yang mendengarkan acara di Klesi FM sore hari ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Riki sudah menyampaikan informasi yang menarik. Sama-sama Bang Radhi, makasih ya. Makasih dan selamat kembali beraktivitas Pak. Yuk. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah mencermati program Bicara Melawan Corona bersama Klasi FM. Tetap waspada, bersama kita lawan Corona.